Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, "Man jaa'a bil hasanati falahu asrun amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yudlamun." Umar bin Khattab berkata terhadap ayat ini, hati-hati yang membaca ayat ini. Jangan sampai terjebak dengan ayat ini, kata Umar bin Khattab. Kenapa? Man jaa'a bil hasanati, barang siapa yang datang dengan kebaikan, dia akan mendapatkan 10, kata Umar. Tapi ingat, yang 10 itu akan hancur gara-gara yang satu. Kan dalam ayat berikutnya dikatakan, barang siapa yang datang dengan keburukan, dia akan mendapatkan 1. Yang 1 ini bisa menghancurkan yang 10. Kata Umar bin Khattab, barang siapa yang melakukan maksiat, pertama dia akan jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi tinggalkan semua maksiat, akan jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti yang kedua, kalau dia jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua dia akan dekat kepada setan atau kepada iblis. Ya. Kalau dia sudah dekat kepada setan atau kepada iblis, otomatis yang nomor 3 dia jauh dari surga. Ya kan ya? Kalau jauh dari surga, kenapa? Karena perbuatan maksiat itu. Karena maksiatnya terus dia berlaksanakan, berarti dia dekat, yang nomor 4, dekat kepada neraka. Subhanallah. Jadi jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dia menjadi temannya iblis atau temannya setan. Yang ketiga, jauh dari surga. Yang keempat, makin dekat ke dalam neraka. Berarti yang nomor 5, ibadah-ibadah yang lain tidak akan diterima gara-gara maksiat. Ya karena gara-gara maksiat, hati-hati dengan maksiat itu, jangan dianggap sepele. Ya. Yang keenam, kalau tadi misalnya ibadah-ibadah kita tidak diterima, ya kan, membuat malaikat yang berada di kanan kiri kita, malaikat raqib atid ini bingung untuk mencatatnya. Mereka bingung, kenapa umat Nabi Muhammad SAW yang percaya kepada Al-Quran masih melakukan perbuatan maksiat? Ini yang membuat bingung. Ya. Yang ketujuh, berarti kita akan menjadi orang yang dijauhi, menambah kepada titik-titik noda di dalam hati kita. Ya kan ya? Kenapa? Karena setiap kita berbuat maksiat, 1 titik akan tertanam di dalam hati kita. Tambah lagi maksiat, tambah lagi. Maka kalau semakin banyak maksiat, semakin hitam legam hati kita karena maksiat itu. Ya. Yang ke-8, akan mempersulit rezeki kita. Rezeki kita dipersulit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah tadi, yang nomor 1 tadi, Allah tidak sayang kepada kita. Otomatis rezekinya dipersulit. Ya kan? Yang ke-9, membuat Nabi kecewa. Karena ingat hadirin, setiap amal-amal umat Nabi Muhammad ini, setiap hari Senin dan hari Kamis, itu ditunjukkan dulu kepada Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai Nabi menangis gara-gara perbuatan maksiat kita. Dan yang ke-10, tercegahnya kebaikan pada diri kita sendiri. Subhanallah. Jadi jangan terpancing, man jaa'a bil hasanati, kata Umar bin Khattab, barang siapa yang membaca ayat ini dia lakukan kebaikan, Allah balas dengan 10, tapi yang 10 ini hancur gara-gara 1 kemaksiatan. Jadi 1 kemaksiatan itu menghancurkan semuanya. Yuk, makanya dalam kesempatan yang baik ini, salah satu cara untuk mempermudah kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tubu bi taubatan nasuha, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi di akhir bulan Ramadan ini ya. Jauhnya dari itkum minan nar, dijauhkan dari api neraka. Nggak mungkin dijauhkan dari api neraka kalau kita masih punya dosa. Nah, untuk menghapuskan dosa itu, taubatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi jangan tomat ya. Tobat kumat, sudah tobat, masih lagi maksiat. Iya dah, terserah lu aja dah, gue suka-suka gue ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.